Selamat pagi teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang politik atau filsafat politik. Dari mana kita mendasarkan bahwa kita berpolitik? Karena ada struktur sosial yang merumuskan bahwa seorang atau warga negara harus bisa berpartisipasi di dalam ruang publik. Ini adalah salah satu landasan atau pengetahuan masyarakat modern yang mengakui tentang hak asasi manusia, juga menjadi pengontrol terhadap kekuasaan gitu kan. Lalu bagaimana kita menjalankan cara mengontrol para anggota dewan, legislatif, eksekutif itu dengan apa? Dengan memberikan wacana atau opini, berpendapat. Lalu apakah keadaan ini akan bisa membuka suatu perubahan sosial? Ya, tergantung dengan situasinya. Tapi dalam realitas dunia politik, para politisi, para pemilik kepentingan kebijakan politik, mereka akan selalu mendasarkan tindakan mereka sebagian demi kesejahteraan rakyat, tapi sebagian lagi demi kepentingan organisasi, mungkin golongan, atau kepentingan pribadinya. Maka pilihan paradigma politik ini sangat penting juga. Kalau kita menyanjung-nyanjung kekuasaan, kalau kita mengafirmasi kekuasaan, itu bisa dianggap sebagai seorang yang apa ya, cari muka gitu kan ya, status quo. Meskipun sesuatu keadaan politik di mana suatu pemerintahannya berusaha untuk menjalankan konstitusi, tapi dalam prakteknya masih terseok-seok, ini sesuatu yang bisa diwajarkan gitu kan. Tapi jika terlihat adanya suatu mekanisme pertarungan kepentingan, ketidak kapabilitasan di dalam menjalankan suatu prosedur secara administrasi atau lapangan tentang uh, urusan kesejahteraan sosial publik, maka kita harus mengkritiknya. Kenapa kita harus mengkritik? Ini adalah untuk menjelaskan tentang adanya perubahan sosial. Seseorang itu harus mengalami suatu perubahan sosial dalam hidupnya. Dia anak seorang pekerja, maka dia harus lebih baik dari kehidupan orang tuanya. Dia harus mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Seorang anak tukang beca harus mendapatkan pendidikan lebih baik agar terjadinya suatu mobilisasi dalam hidup mobile gitu kan. Tentu saja struktur ini bagi negara yang menganut kesejahteraan. Negara kesejahteraan itu akan dibangun, akan dilaksanakan gitu kan. Tetapi suatu sikap yang dipilih seseorang menurut Ernesto Laclau, seorang penafsir Marx, bahwa struktur sosial itu pada satu sisi menjadi penentu, pada satu sisi yang lain itu adalah sesuatu yang bersifat kontingen gitu kan, berubah gitu kan struktur sosial. Karena tidak mungkin kita mau melanjutkan suatu struktur yang tertindas gitu kan, kita harus melawan kan. Nah, Ernesto Laclau seorang filsuf politik ya dari Argentina gitu mengajarkan kita tentang memahami tentang identitas itu sebagai suatu kekuasaan. Siapakah yang memiliki kekuasaan? Mereka yang bisa mendapat dukungan dari banyak orang gitu kan. Dan mereka yang berkuasa itu melekat padanya adalah suatu identitas. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh Marx bahwa seseorang itu memiliki pekerjaan. Pekerjaan itu di dalam pemikiran Marx adalah suatu identitas. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan, maka dia akan kehilangan identitas. Tapi prakteknya di dalam pemikiran Marx yang yang menentukan perubahan sosial itu adalah ekonomi. Produksi, penguasaan modal itu akan menentukan tentang pendidikan, budaya. Jadi ekonomi itu menopang
budaya, agama, dan politik itu sendiri. Maka pemikiran Marx ini boleh kita simpan sebagai suatu fase tertentu di dalam sejarah. Bahkan bisa kita gunakan untuk memahami suatu dinamika masyarakat di fase tertentu. Bagi Ernesto Laclau, kekuasaan itu adalah identitas. Kekuasaan melahirkan identitas dan identitas akan melahirkan kekuasaan. Ini seperti uh, teori Michel Foucault tentang kekuasaan menghasilkan wacana pengetahuan atau knowledge, dan knowledge juga melahirkan suatu kekuasaan gitu kan. Di sini Ernesto Laclau itu sedikit mengkritik dari Marxisme ortodok bahwa kekuasaan itu bisa merubah masyarakat. Dan identitas itu adalah struktur sosial di mana pertemuan-pertemuan antagonisme sosial gitu kan. Di sini Ernesto Laclau masih menggunakan suatu teori yang kritis konflik. Di sini ada suatu antagonisme, protagonis dan antagonisme. Jadi berpolitik itu adalah suatu sikap untuk memahami tentang antagonisme gitu kan. Antagonisme sosial, bahwa di dalam ruang sosial publik ini terjadi berbagai pertarungan antar kepentingan gitu kan. Sesuatu di ruang publik itu tidak baik-baik saja gitu kan. Sebagaimana pernyataan dari Thomas Hobbes yang mengatakan bahwa homo homini lupus, manusia satu menjadi serigala bagi yang lainnya. Di dalam ruang publik itu adalah pertemuan berbagai antagonisme sosial gitu. Antagonisme, suatu yang uh, membuat kita gerah gitu, membuat kita menjadi ingin marah gitu kan ya. Nah, pada posisi ini maka pilihan dari suatu kritik politik itu bisa menjadi suatu yang antagonisme gitu kan. Antagonisme ini akan selalu mengkritisi gitu kan, selalu jujur tentang ketidakbaikan yang terjadi di lingkungan kita gitu kan. Seperti apa, Rorty menyatakan menjadi manusia ironis liberal gitu kan, yang menyadari bahwa dirinya itu selalu terbuka gitu kan, tidak pernah merasa bahwa suatu kehidupan itu ditentukan oleh suatu kepastian keniscayaan gitu kan. Itu kan sesuatu yang menjadi dogma gitu kan. Nah, di sini Ernesto Laclau mengajarkan kepada kita untuk menjadi sosok yang antagonis gitu kan ya. Bahkan antagonis itu harus dicurigai gitu kan. Sosok yang antagonis ini adalah mereka yang menghegemoni gitu kan. Termasuk kita juga jangan heran bahwa kehidupan di dunia ini adalah penuh kepentingan, penuh dengan antagonisme sosial gitu kan. Kita jangan heran dengan keadaan itu. Nah, di sini ada suatu keterbukaan untuk melakukan suatu tindakan yang sebenarnya realistis, dan ruang publik bagi Ernesto Laclau itu adalah suatu bentuk pertarungan gitu kan. Nah, di sini sangat penting tentang memahami bahwa identitas itu adalah struktur. Struktur sosial itu menentukan kita memiliki identitas. Tetapi ada suatu kontingensi. Kontingensi ini adalah berbagai aspek-aspek, berbagai variabel yang merubah subjek, tidak hanya di dalam satu bentuk, di dalam satu keadaan. Nah, di sini identitas ini sesuatu yang melekat, tapi bisa berubah juga. Dan identitas inilah yang akan menentukan kekuasaan gitu kan. Sebagaimana bahwa orang-orang yang menyatakan dirinya punya identitas sebagai anak orang kaya, anaknya
misalnya anaknya Soeharto, mereka akan memiliki suatu kekuasaan gitu kan dalam batasannya gitu kan. Anaknya SBY, AHY gitu kan. Dari identitas itu gitu. Meskipun identitas itu memiliki suatu keefektifan, memiliki suatu keandalan di dalam suatu masyarakat, bergantung dengan si subjeknya itu sendiri. Tidak selalu mereka yang menciptakan identitas itu memiliki kemampuan untuk merubah masyarakat. Maka yang harus dikritisi ketika suatu masyarakat tidak berubah, tidak mengalami suatu perbaikan dalam kehidupannya, dalam bersikap, dalam berbudaya, itu karena identitasnya. Maka yang disalahkan adalah strukturnya. Maka strukturnya harus dirubah. Hadirnya suatu demokrasi itu adalah suatu keadaan di mana banyak ketidakmenentuan, ketidaktentuan, suatu upaya untuk menggapai berbagai potensi-potensi yang bisa menguat dengan cara pertarungan gitu kan. Wah, sangat menakutkan sekali sebenarnya demokrasi itu adalah suatu pertemuan, pertentangan dengan berbagai kepentingan, terjadinya antagonisme sosial. Tapi disinilah Ernesto Laclau itu harus memasukkan unsur negara yang sebagai apa mereka yang mengatasi tentang suatu hegemoni gitu kan. Disinilah maka rasanya kita harus menjadi sosok antagonis atau sosok yang selalu membuat orang gelisah benci, itu penting juga ya. Sebagaimana negara itu atau pemerintah atau yang berhadapan dengan kita itu adalah orang-orang yang antagonis, maka identitas antagonis ini mungkin sesuatu yang bisa kita jalankan atau kita waspadai. Dan ini sesuatu yang baru dari Ernesto Laclau tentang identitas itu adalah kekuasaan. Semakin banyak orang yang bisa merelasikan identitas dirinya dengan yang lain, itu dengan kekuasaan, itu akan melahirkan kekuasaan gitu kan. Jadi identitas itu adalah kekuasaan itu sendiri gitu bagi Laclau ini. Dan seseorang yang menghayati tentang keidentitasannya itu, dia mampu menghadirkan suatu kekuasaan gitu kan. Nah, ini adalah tentang struktur sosial. Maka pentingnya struktur sosial di dalam untuk mewujudkan suatu identitas itu. Identitas sosial kekuasaan ya dia harus bersama orang-orang yang berkuasa, mungkin seperti itu ya. Di sini terima kasih tentang Ernesto Laclau. Ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita untuk kita hidup di dalam dunia politik demokrasi ini, ya harus menyadari bahwa lingkungan sosial, ruang publik ini bersifat antagonisme sosial, terjadinya hegemoni dan perubahan-perubahan itu bisa terjadi menyebabkan kita menjadi marah, menyebabkan kita menganggap ini ketidakkonsistenan, itu padahal sebagai suatu prinsip di dalam suatu ruang publik antagonisme, ketidakkonsistenan ini menjadi suatu yang bukan hal yang aneh, tapi meniscayakan akan adanya suatu eh, dogmatisme, meniscayakan adanya suatu kekontingenan, ini juga ada suatu problem tersendiri. Segala sesuatu adalah berubah kecuali termasuk dirinya sendiri gitu kan. Nah inilah, maka kekontingenan itu adalah persoalan mengenai relasi gitu kan. Maka identitas itu adalah persoalan relasi gitu kan. Nah, kita berelasi dengan apa, kita mewujudkan ide apa, relasi apa, dengan suatu struktur apa, ini akan menentukan hidup kita. Maka kita harus tetap modalnya adalah kita harus kritis dan memahami tentang keberubahan, ketidakkonsistenan itu bukan dalam artian untuk tidak bersifat ideal atau benar, tapi untuk menyikapi itu suatu perubahan yang seketika juga terjadi. Betapa dinamisnya dunia ini gitu kan. Jadi kita tidak bisa dogmatis dalam suatu langkah gitu kan untuk mewujudkan suatu perubahan sosial gitu kan. Terima kasih.